Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di mata pelajaran DDTKP, yakni Dasar-Dasar Teknik Konstruksi dan Perumahan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bisnis pada pekerjaan konstruksi dan perumahan. Ya, baiklah, dari materi yang akan kita sampaikan ini, yang akan kita pelajari ini, adapun tujuan pembelajarannya yakni diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami jenis-jenis bisnis atau peluang usaha apa saja yang ada di ruang lingkup pekerjaan konstruksi dan perumahan. Jadi supaya sebagai gambaran bagi kalian semua yang saat ini baru memasuki kelas 10 agar kedepannya dapat memiliki arahan peluang bisnis apa saja yang akan kalian tempuh jika Anda sudah lulus di SMK Negeri 2 Muara Enim ini ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini, anak-anak dianggap mampu mencapai pembelajaran jika kalian dapat memahami bisnis-bisnis apa saja atau peluang usaha apa saja yang bisa Anda geluti, yang bisa Anda tempuh pada ruang lingkup pekerjaan konstruksi dan perumahan, baik itu dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun Anda dapat bertindak sebagai pemasok atau supplier material ya. Oke, kemudian dari capaian pembelajaran itulah yang menjadi pertanyaan untuk Anda semua, yakni kira-kira apa saja peluang bisnis, usaha, dan kerja yang bisa didapatkan pada bidang konstruksi dan perumahan. Dan kemudian Ibu juga akan menanyakan kembali tentang seberapa besar keinginan kalian untuk menjadi seorang wirausaha di bidang konstruksi. Hal ini mengingat bahwa lulusan SMK itu adalah arahannya, yaitu Anda dapat langsung bekerja atau bahkan bisa berwirausaha di bidang yang sesuai dengan jurusan kalian, yakni bidang konstruksi dan perumahan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang konstruksi dan perumahan tersebut? Jadi sebelum kita memiliki arahan tentang peluang bisnis apa saja yang akan kita coba, kalian juga harus tahu dulu apa itu konstruksi perumahan, supaya kedepannya Anda bisa paham untuk mencapai peluang usaha atau bisnis yang kalian inginkan itu apa saja kompetensi atau kemampuan ataupun skill yang harus kalian miliki ya. Jadi arahannya seperti itu. Kemudian jadi untuk materinya, peluang usaha, karir, dan lapangan pekerjaan di bidang teknik konstruksi dan perumahan. Ada banyak peluang usaha, karir, dan lapangan pekerjaan yang terdapat di bidang teknik konstruksi dan perumahan. Hal ini mengingat bahwa semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, maka infrastruktur, yakni diantaranya konstruksi dan perumahan, itu akan semakin berkembang pesat. Dan disitulah kita akan mampu membaca peluang apa saja yang bisa kita miliki, baik itu peluang usaha,
jika ingin berwirausaha, peluang karir, dan lapangan pekerjaan jika kalian ingin berencana untuk mencari pengalaman terlebih dahulu. Namun harapannya ke depannya, jika memang kalian sudah memiliki keterampilan yang teruji, kalian juga berpeluang besar untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi harapannya seperti itu ya untuk lulusan SMK. Untuk peluang usaha untuk peluang kerja yang utama, ya ini kalian dapat menjadi developer perumahan, yaitu pengembang ya. Nah, ini bisa dibentuk melalui badan usaha individu, perorangan, ataupun berkelompok dengan didukung oleh beberapa kemampuan, yakni pengetahuan bidang konstruksi, mencari lahan yang layak, kemampuan untuk mempertimbangkan harga dan cara bayar, kemudian kondisi fisik konstruksi bangunan. Kalian harus mampu membaca bagaimana kondisi fisik konstruksi bangunan tersebut, mampu menganalisa lahan dan pasar, mampu membuat master plan atau rencana kerja. Kemudian kalian memiliki kemampuan untuk marketing demi mendapatkan investor ya. Lalu harus memiliki kemampuan di bidang perizinan dan pemasaran. Ada banyak kemampuan yang harus dimiliki, namun yang menjadi bekal utama yang harus kalian tempuh yakni pengetahuan di bidang konstruksi. Ini adalah modal pokok, karena tanpa pengetahuan bidang konstruksi yang baik, kalian tidak akan mampu untuk mengembangkan diri menjadi seorang developer. Untuk dalam hal perizinan, pemasaran, dan lain-lainnya, kita mampu berkolaborasi dengan rekan kerja kita yang berasal dari jurusan lain ya. Oleh karena itu, karena sifatnya bisa berkelompok, ini dapat memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berasal dari bidang keahlian atau jurusan lainnya. Yang kedua, peluang kerja sebagai pelaksana atau kontraktor pekerjaan konstruksi dan perumahan. Kita lihat kondisi sekarang ini untuk perumahan itu sedang berkembang pesat ya. Properti itu karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ketika seseorang sudah memulai kehidupan rumah tangga yang baru, maka akan muncul kebutuhan, yakni kebutuhan tempat tinggal atau perumahan atau rumah, yang mana diantaranya sekarang ini peluang untuk bekerja di bidang perumahan itu sedang berkembang pesat karena masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara membangun rumah. Mereka hanya tinggal melakukan kerjasama ataupun dengan cara mengambil suatu perumahan dan kita yang mengerjakan, kontraktor yang mengerjakan, sehingga mereka hanya tinggal terima beres ya. Itu akan menjadi peluang yang besar di bidang kejuruan kita. Nah, adapun tugas pelaksana ini adalah melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan bestek dan kontrak kerja. Jadi, kemampuan yang harus kalian miliki adalah mampu melakukan pembangunan konstruksi. Oleh karena itu, perlu kalian pelajari secara mendetail tentang teknik-teknik pekerjaan konstruksi yang terdapat pada konstruksi bangunan rumah.
Kemudian yang ketiga, Anda dapat bekerja sebagai pengawas. Pengawas pekerjaan konstruksi adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi dan tetap harus sesuai dengan BESTEK atau gambar rencana kerja. Ruang lingkup pengawasan diantaranya pengendalian pelaksanaan kontrak, pelaksanaan visi konstruksi, dan tata tertib administrasi keuangan. Nah, yang keempat, Anda dapat bekerja sebagai perencana pekerjaan konstruksi dan perumahan. Ini juga disebut sebagai konsultan perencana, yakni pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan ya. Jadi pekerjaan perencanaan diantaranya mendesain gambar, menghitung rencana anggaran biaya, dan kemudian membuat spesifikasi bahan yang tersusun dalam RKS, rencana kerja dan syarat. Nah, konsultan perencana ini bertugas untuk merencanakan struktur, mekanikal elektrikal, arsitektur, landscape, RAB, serta dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Kemudian kalian juga bisa membuka usaha di bidang jasa penyedia tukang pekerjaan konstruksi dan perumahan. Nah, jasa ini biasanya bersifat kontrak kerja ataupun borongan dengan pihak pelaksana. Kalian akan bekerja sama dengan pihak pelaksana proyek ya. Nah, oleh karena itu rekan kerja itu sangat dibutuhkan untuk memajukan dan membuka peluang dari wirausaha yang sudah kita rencanakan. Nah, peluang usaha ini menghubungkan antara kontraktor dengan pekerja bangunan. Peluang usaha ini harus bisa mencari tukang yang profesional, yakni yang memiliki sertifikat keahlian. Usaha selanjutnya yakni sebagai supplier penyedia bahan bangunan. Dalam menjalankan usaha ini harus bisa mengikuti tren bahan bangunan yang terus berkembang. Jadi kalian harus terus mengupdate perkembangan properti material yang sesuai dengan perkembangan zaman supaya kalian tetap bisa eksis di bidang jasa penyedia material bangunan. Yang ketujuh, Anda bisa menjadi agen penjualan perumahan. Ini tentunya didukung oleh kemampuan marketing ya, dan juga pengetahuan di bidang konstruksi perumahan. Nah, dan untuk yang kedelapan, kalian juga bisa membuka usaha jasa sewa peralatan pekerjaan konstruksi. Ini tentunya memakan modal yang cukup besar, namun jika kalian mampu, ini akan menjadi suatu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Karena untuk peralatan pekerjaan konstruksi ini jelas akan terus dibutuhkan selama perkembangan infrastruktur semakin meningkat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira peluang bisnis apa yang Anda minati pada pekerjaan konstruksi dan perumahan? Silahkan kalian pikirkan, kalian rencanakan, sehingga ketika kalian berada di SMK ini sampai kalian lulus, itu kalian akan memiliki rencana yang jelas mengenai bagaimana ketika lulus nanti, apakah ingin bekerja ataupun langsung berwirausaha di bidang konstruksi dan perumahan. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.